Balik saya sampaikan, baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Siswa itu sekarang lebih bagus bahwa ada kenyataan bahwa cinta kasih kami berwujud saran, masukan untuk mengingatkan melalui petisi itu justru malah ditanggapi dengan berbagai kegiatan. Ya, seperti bahdil, kemudian kegiatan yang lainnya. Ini jelas bagi anak-anak muda itu menimbulkan kemarahan, apalagi jelas bahwa pengangkangan terhadap nilai-nilai moral etika itu semakin kasat mata. Karena itulah seperti saya katakan, teori frustrasi, karena kita mengajarkan kepada mahasiswa tentang kebenaran, tidak boleh berbohong, tapi kenyataannya kok yang terjadi seperti itu. Tapi dosennya malah digila, dikatakan bahwa diatur partisan, itu bagi saya aneh sekali gitu. Kepresidenan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Politik itu kan sebenarnya seni untuk memanage, untuk mengelola negara, polis dan tekne bahasa Yunaninya. Maka dari itu sebagai sebuah seni itu dibutuhkan sensibilitas tertentu. Sensibilitas berkaitan dengan keinginan rakyat, aspirasi rakyat. Kalau kita lihat belakangan ini, saya kira juga sudah cukup banyak indikasi untuk itu, bahwa persoalan etika, persoalan moral dalam kaitan dengan nilai-nilai normatif, keadilan, fairness, kemudian juga ketidakberpihakan, itu indikasinya kuat bahwa itu dilanggar. Bahwasanya seorang presiden ini memiliki suatu peranan penting sebagai kompas moral bangsa atau sebagai guru bangsa dalam perihal moral maupun etika. Maka ketika kita melihat bahwasanya saat ini Jokowi gagal dalam memberikan contoh atau gagal menjadi kompas, gagal menjadi mercusuar moral itu sendiri gitu, maka sudah selayaknya Jokowi ini meninggalkan apa yang akhirnya peranan beliau sebagai kompas moral itu sendiri. Aksi mahasiswa maksulkan Jokowi diwarnai ketegangan dengan aparat. Masa aksi mahasiswa sempat bersitegang dengan aparat di Jalan Harmoni, tak jauh dari Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2024. Pemicunya, salah satu masa aksi diduga terkena pukul helm polisi. Sejumlah mahasiswa sempat adu mulut dan saling tunjuk dengan aparat berpakaian preman. Masa aksi tak terima ketika mendengar ada kawannya yang terkena pukul aparat. Beberapa mahasiswa berusaha menenangkan massa yang mulai memanas saat berhadapan dengan aparat. Sementara polisi berseragam juga menenangkan masa aksi. Namun saat ini kericuhan tersebut sudah mereda. Masa aksi maksulkan Jokowi tiba di lampu merah Harmoni pada Rabu petang. Kedatangan massa disambut oleh puluhan aparat kepolisian yang mengadang dengan membawa tongkat pentungan. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, massa berkumpul dan berorasi di Jalan Majapahit yang telah ditutup dengan beton berduri oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian terlihat berjaga di beberapa tempat, yakni di belakang demonstran serta di belakang blokade beton. Selain polisi, terlihat belasan orang memakai baju TNI berdiri di belakang pagar. Massa mahasiswa itu berasal dari berbagai kampus. Mereka awalnya berkumpul di Tugu Reformasi 12 Mei, kampus Universitas Trisakti sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Joko Widodo pada hari ini, Rabu 7 Februari. Mereka berkumpul untuk aksi dengan menyerukan, pemakzulan Jokowi, dan tolak pemilu curang.
Dalam salah satu tuntutannya, mereka menyerukan boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo. Mereka juga mendesak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dan menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan. Mari kita makzulkan Jokowi. Mari kita turunkan Jokowi hari ini, ujar koordinator aksi dari atas mobil komando. Aksi yang bertagarkan makzulkan Jokowi dan tolak pemilu curang tersebut membawakan 4 tuntutan serta 10 isu. Keempat isu tersebut adalah 1. Makzulkan Presiden Joko Widodo. 2. Boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo. 3. Desak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dan 4. Menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan. Selain itu, 10 isu yang dibawa meliputi pemilu curang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kekerasan aparat, serta produk hukum.